Kisah mengharukan Casemiro, gelandang Manchester United yang dulunya pernah tinggal dan hidup miskin di gubuk reot di Sao Paulo. Memang, sang pemain timnas Brazil tersebut pernah melalui hidup yang sulit saat masih kecil. Ingin tahu bagaimana perjalanan hidup Casemiro? Begini kisahnya. Para penikmat sepak bola dunia pasti mengenal Casemiro. Dia merupakan salah satu gelandang terbaik dunia pada saat ini. Pada bursa transfer musim panas 2022 lalu, Manchester United rela merogoh kocek hingga 70 juta pound sterling atau setara 1,3 triliun demi membawanya dari Real Madrid. Dia pun menandatangani kontrak hingga musim panas 2026 dengan opsi diperpanjang setahun lagi. Casemiro membalas budi kepada Manchester United dengan penampilan apiknya dalam setiap pertandingan. Namun tahukah sobat YouTube, kalau hidup Casemiro tidak selamanya gemerlap? Pada suatu wawancara, dia mengaku kalau masa kecilnya begitu miris hingga harus tinggal di gubuk reot di Sao Paulo, Brazil. Ketika saya masih berusia 7 atau 8 tahun, saya sering meminta kepada rekan-rekan setim agar diperbolehkan menginap di rumah mereka, agar bisa tidur dengan lebih baik sebelum pertandingan, kata Casemiro, dilansir dari Managing Madrid. Bahkan, untuk sekedar menikmati sebuah minuman manis semacam yogurt saja, Casemiro harus menahan diri, sebab keluarganya tidak memiliki uang meskipun harganya sangat murah. Ketika kecil, saya selalu ingin menikmati minuman manis itu, namun kami tidak pernah punya uang. Itu tidak terlalu mahal, hanya sekitar 20 sen. Namun ibu saya akan selalu memanggil saya karena tidak ada yang memiliki uang untuk membelinya, tutur Casemiro. Casemiro, yang merupakan anak tertua, juga sudah tidak pernah melihat ayahnya sejak berusia sekitar 5 tahun. Sang ayah pergi dari rumah dan tidak pernah kembali sejak saat itu. Jika saya melihatnya di jalanan hari ini, saya tidak akan mengenalinya. Dia bertengkar hebat dengan ibu saya ketika berusia 5 tahun dan meninggalkan keluarga yang dikelola sendiri oleh ibu saya, tutur Casemiro kepada Global Sporter. Saya selalu ingin berjumpa dengannya. Saya tidak punya dendam, namun itulah yang diinginkan Tuhan untuk saya. Dengan semua pil pahit kehidupan yang sudah dia telan sedari kecil, tekad kuat untuk menyelamatkan perekonomian keluarganya tumbuh dalam diri Casemiro. Melalui sepak bola, olahraga yang dicintainya, Casemiro yakin bisa menjadi pemain yang sukses. Pada usia 10 tahun, Casemiro harus melakukan perjalanan jauh hanya untuk berlatih sepak bola. Namun usahanya yang keras itu tidak berakhir dengan sia-sia. Sao Paulo meliriknya dan memberikan kesempatan kepada Casemiro untuk berlatih di akademi klub tersebut. Namun, Nilton de Jesus Moreira, pendiri sepak bola di São José dos Campos, menjadi seorang yang telah berjasa atas pencapaian Casemiro. Bakat sepak bola yang dimiliki Casemiro telah dipantau oleh Moreira, sehingga kesempatan untuk trial di Akademi Sao Paulo akhirnya datang juga. Setelah menjalani trial tersebut, sialnya, pil pahit kehidupan muda Casemiro rupanya belum habis. Dia masih harus menerima cobaan berat lainnya. Casemiro didiagnosis mengidap hepatitis. Kenyataan pahit itu sangat mempengaruhi dirinya secara mental maupun fisik. Namun, tekad kuat Casemiro untuk menyelamatkan dirinya dari pinggir jurang kegagalan terus menyala. Usai pulih, dia kembali bekerja keras demi meningkatkan kemampuannya lagi. Naluri bertahan hidupnya dibawa hingga ke kehidupan sepak bola, seperti saat dia mengikuti trial dengan Sao Paulo. Sebelum bermain di posisi gelandang bertahan, Casemiro merupakan seorang striker. Namun, dia berbohong kepada pelatihnya karena ketatnya persaingan di posisi tersebut. Sekitar 300 peserta mengikuti trial dan hanya 50 pemain yang akan diterima di Sao Paulo.
Sementara itu, sekitar 40 atau lebih anak berposisi sebagai striker. Di saat itu, Casemiro tidak memiliki keyakinan yang cukup bahwa dirinya bisa lolos apabila tetap bermain di posisi tersebut. Oleh karena itu, dia memilih mengaku sebagai gelandang untuk menghindari persaingan yang ketat agar memperbesar peluangnya untuk lolos. Berawal dari kebohongan kecil oleh seorang anak yang memiliki tekad kuat untuk menyelamatkan krisis finansial keluarganya dan untuk menjadi pemain sepak bola ternama itu, Casemiro dengan cepat bersinar di lini tengah. Kini, Casemiro berbahagia karena bisa membantu perekonomian keluarganya, terutama untuk sang ibu yang selalu menjaganya meski tanpa ayah. Ibu selalu bersama saya, dia selalu mendukung saya, dan puji syukur kepada Tuhan, saya bisa membantu keluarga sekarang. Saya bahagia karena memilikinya ketika saya paling membutuhkannya, pungkasnya.